mantap ini. Ada yang mau reaksi nggak nih? Ini lucu ini. Aku dulu ya biar terbuka ya. Ini ada dua persepsi yang berbeda gitu ya. Kalau Samuel Siahaan itu cenderung ingin memang menyetarakan Yesus sama dengan Sang Pencipta di waktu ada di muka bumi ini gitu. Cenderung untuk itu. Kalau Pak Henry Tan nggak bisa. Yesus selama hidup dia manusia, karena dia sendiri nggak bisa menyelamatkan dirinya di tiang salib, gitu ya. Terus blundernya Pak Henry adalah dia membantah Lukas 2 ayat 11. Padahal jelas-jelas di situ ayatnya berbunyi bahwa pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Apa yang dilahirkan Bunda Maria di kota Daud pada hari itu yang nggak tertulis tanggalnya adalah ada 3 item yang dilahirkan. Juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud yang dilahirkan Bunda Maria. Kemudian tadi Pak Henry mengatakan YHWH yang dilahirkan menjadi manusia. YHWH inilah menjadi manusia begitu. Jadi YHWH menjadi manusia, dia manusia. Saya mau singgung soal kemarin ya Pak, waktu Bapak bilang bahwa ada Bapak mengkategorikan kambing dan domba, yang kambing itu yang membawa Injil yang lain Pak, yang domba membawa Injil yang benar Pak. Itu bagaimana Pak? Apa Injil yang benar, apa Injil yang lain itu Pak? Kita pakai ayat Alkitab ya. Pasti Pak. Ayat Alkitab menulis kelompok kambing itu disebut enyahlah engkau orang-orang terkutuk. Jadi Kristen kambing sama Kristen domba ini bicara orang-orang benar di ayat 37 versus orang-orang terkutuk di ayat 41. Itu dua kelompok itu loh. Itu maksudnya orang benar sama terkutuk. Inilah domba sama kambing. Ya. Iman dulu baru perbuatan. Kenapa Yesus ngomong begitu? Karena kamu itu punya iman yang benar, kamu disebut orang-orang benar. Baru orang benar tuh, kapan ya aku lihat kok Yesus ini, ya. Kalau orang benar pasti melakukan yang benar Pak, karena settingan dari Allah kalau soal itu. Jadi domba kambing ini tolong dikembalikan ke ranah Alkitab bahwa antara orang benar versus terkutuk. Mari kita cari tahu terkutuk ini apa. Kan masih begitu Pak. Betul. Ya. Nah, terkutuk ini adanya di Galatia 1 ayat 8 dan 9. Boleh dibacakan Pak? Di lain itu jelas-jelas sama kata-katanya terkutuk. Ya, Terkutuknya kategorinya kenapa Pak? Terkutuknya? Itu memberitakan Injil lain di Galatia 1 ayat 8 dan 9. Oke, Injil lain itu apa Pak? Injil lain itu bunyinya bagaimana Pak maksudnya Pak? Ya, hal-hal Ya, maksudnya esensinya, akidahnya ini yang paling penting ini apa Pak yang berbeda Pak? Dari Injil lain ini Pak? Ya, Injil lain itu kan Allah itu esa. Udah misalnya itu Allah saya itu Injil apa bukan? Injil Pak? Injil. Allah itu satu, Injil apa bukan? Injil Pak? Injil. Allah itu roh, Injil apa bukan? Injil Pak? Nah, kalau Anda beritakan Allah pribadi, Injil apa bukan? Pribadi Allah Pak? Ya mana? Ayatnya mana? Gak ono Pak? Lah nggak ada ya kan? Allah tiga tapi satu, ada ayatnya nggak? Lah iku. Nah nggak ono. Ya sudah lah, jangan ini itu tidak ada. Allah pribadi tidak ada. Ya Allah tiga tapi satu tidak ada. Yang ada itu esa. Yang ada itu Allah Anak, Allah Putra, Allah Roh Kudus nggak ada ya Pak ya? ada. Allah anak mana ada? Tanggung Bandi sedikit lagi. Iya. Ada iklan. Allah Roh Kudus mana ada? Yang ada Roh Kudus Allah. Galatia 4 ayat 30. Jadi kalau hari ini apa? Kalau anak Allah ada ya Pak? Anak Allah ada dong. Lukas 1:35. Terus anak Allah meniupkan, mengembusi sebenarnya jadi ada saksi lebih dari satu orang yang dicatat di Alkitab memergoki Yesus mengembusi Roh Kudus keluar dari mulutnya. Berarti Roh Kudus keluar dari mulut sang anak manusia itu ya?
sebenarnya ini lebih cepat pada waktu Yesus sudah bangkit itu. Iya, iya. Aku menggembuskan Roh Kudus, terimalah Roh Kudus, diembusi. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Ya, apa yang kau nyatakan orang diampuni ya diampuni, ya enggak. Kelamaan ya. Dari 10 hari itu kan saya Stop. Nah gitu bang. Enggak bang. Pak Suki dulu tuh Pak Dek. udah setengah Tuhan lah, tapi belum, karena dia masih manusia bisa dipegang toh, masih bisa dipegang. Ya, itu yang disebut Allah menjadi manusia itu ya 40 hari itu. Oke, Ya. jadi anyway, maksud Bapak Injil yang lain ini tadi yang memberitakan yang tidak kontekstual literal secara Alkitab itu tadi ya Pak ya? Yang tertulis saja lah. Yang ya. tertulis saja ya Pak ya, jangan doktrin ya Pak? Nggak boleh ya doktrin ya Pak ya? Ya nggak Oke. boleh dong. Gimana kalau saya mengkategorikan Injil yang lain ini Pak? Ini literal nih Pak, kontekstualnya Pak, secara teks asli ya. LAI saya baca ya. Lukas 2 ayat 10 dan 11 Pak, kalau Bapak mau cross check. Tapi saya bacakan saja. Ya. Ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka. Kata malaikat itu kepada mereka. Jadi ini saya jelaskan. Kenapa saya jelaskan? Karena di sini ada kata mereka. Ada saksi tertulis lebih dari satu orang. Gembala bukan ya? Gembala, ya. Karena banyak Pak kitab-kitab lain ya, yang ketika dia berkata nggak pernah ada saksi Pak. Nah, oke, saya lanjutin. Jangan takut. Tuh, malaikatnya ngomong jangan takut. Bukan malaikatnya malah gitu, takut loh, bukan gitu. Dia bilang jangan takut. Nah, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, bukan hanya untuk bangsa Israel. Nah, jadi memberitakan kepadamu kesukaan besar. Kesukaan besar di sini Pak, dalam teks Yunani Koine aslinya euangelion. Inilah asal kata Injil. Eungeli, eu baru, gelion berita, atau eu adalah baik. Nah, jadi kabar baik, kabar kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, ayat 11. Ini Injil, Pak. Ayat 11. Apa isi Injilnya? Di ayat 11-nya saya baca. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oke? Jadi berita Injil ini adalah kelahiran juru selamat. Yang lahir siapa? Juru selamat. Siapa juru selamat? Yesaya 43 ayat 11. Bunyinya, akulah Yehova, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Jadi yang lahir adalah Sang Yehova itu sendiri. Gitu Pak, yang lahir, yang diberitakan sama malaikat ini. Nah, ini Pak, kalau ada Injil yang lain, berarti Injilnya isinya yang bukan memberitakan yang lahir itu bukan juru selamat Sang Yehova itu sendiri. Itu Injil yang lain. Nah, makanya Yesus berkata, bahkan nanti akan datang antikristus, bahkan dia mengatakan bahwa akulah dia. Nah, jadi antikristus tadi akan ngomong akulah dia. Nah, sekarang Bapak tinggal cek aja fakta di lapangan. Kira-kira siapa sih yang ngaku-ngaku bahwa Yesus yang bukan juru selamat? Oh, saya mengaku Yesus juru selamat. Iya, tapi juru selamat yang kamu akui itu bukan Sang Yehova itu sendiri yang lahir. Dia bukan Tuhan. Nah, kata Tuhan di dalam LAI Perjanjian Lama, huruf besar semua, itu diadopsi, diterjemahkan dari kata Yod-He, Vav-He, Yehova, Yahweh. Jadi yang lahir harus Yahweh itu sendiri. Nah, jadi begitu. Jadi kalau ada orang membawa Injil yang lain, isinya harus menentang kejuruselamatan, kemosyahan, kekristusan dari Yesus itu sendiri, yang adalah Allah itu sendiri. Itu Injil yang lain. Nah, jadi Bapak nanti tinggal track aja sendiri. Saya nggak usah bilang. Nah, makanya ini jadi cocok dengan ayat yang tadi. Seluruh bangsa diadili itu kambing dan domba. Tapi kita yang sudah dipilih dari yang banyak dipanggil sedikit yang dipilih itu, kita tidak lagi dihakimi. Bahkan kita menjadi hakim. Bahkan kita menghakimi para malaikat. Itu Pak. Itu dia Pak. Yang salah Pak, YHWH menjadi manusia namanya Yesus karena Yesaya 43 ayat 10 aku Amin. di ayat 11 sekali dibentuk kan di ayat 10. Yesaya 43 itu kan cuma satu kali dibentuk. Lalu di ayat 11 aku menjadi
kan cuma satu kali dibentuk. Lalu di ayat 11 aku menjadi juru selamat. Yesus sudah lahir jadi manusia. Amin. Yang mengatakan ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Jangan salah, yang lahir Tuhan, nggak ada Pak yang lahir Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu ada orang memahami, Tuhan lahir. Ke ayat sebelumnya, Lukas 2 ayat 7, seorang laki-laki, anaknya yang sulung dari Maria, kasih nama Yesus. Yang lahir manusia, nanti dia menjadi Kristus dan Tuhan. Gitu loh, oke? Ya itu salah satu Pak, itu salah satu bagian kecil bahwa yang namanya Injil ya pasti memberitakan tentang kelahiran Yahweh yang menjadi manusia. Ketika Yahudi itu nggak sadar, dia kan Allah itu Bapakku di dalam Yesaya 63 ayat 16. Bapa engkaulah Tuhan, Tuhan engkaulah Bapa kami. Sejak dari dulu namamu ialah penebus kami. Tapi ketika Yahweh ini sudah jadi manusia, Yahudi itu masih ngotot pengen nyembah Yahweh. Maka Yesus bilang kamu keturunan ular beludak. Matius 23 ayat 33. Itu loh, itu yang jadi masalah itu. Oke, yang namanya kekristenan harus memberitakan Yesus lahir, itu hanya bagian dari kecil Yesus lahir, ya toh. Lalu Yesus menjadi juru selamat. Pertanyaan sederhana, waktu Yesus manusia sudah juru selamat belum? Belum. Ayo, kalau juru selamat ya dia nggak bisa mati dong. Nanti Gus Imron ketawa itu, juru selamatmu nggak bisa menyelamatkan diri dari tiang gantungan. Nggak ikut-ikut saya, Pak. Oke, baik, kita reaksi dulu. Ini seru nih. Siapa sering ditanya gitu kan, Tuhanmu itu katanya juru selamat mati di salib nggak bisa turun, juru selamat apaan itu? Ya, banyak orang Kristen menyalahartikan karena ada ayat Alkitab, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud, lalu dipikir yang lahir Kristus, yang lahir Tuhan. Salahmu di situ. Itulah ya. Sebentar Pak. Kata Tuhan di situ kan teks aslinya kurios Pak. Diambil dari teks Ibrani aslinya adalah Adonai. Adonai adalah pengganti daripada kata Yod-Heh-Vav-He. Nah, orang Ibrani sejak 400 tahun sebelum Yesus lahir sudah menyebut Yod-Heh-Vav-He dengan sebutan Hashem, Beshem, atau Adonai. Begitu. Jadi semua kata Tuhan huruf kecil di dalam Perjanjian Baru dengan T huruf besar itu Adonai yang diterjemahkan ke dalam, bukan diterjemahkan sebenarnya. Jadi para rasul sudah berbicara bahasa Yunani, Koine, tetapi dia kan orang Yahudi berbahasa Ibrani. Jadi dia sudah menyebut itu Adonai sebenarnya, makanya diterjemahkan menjadi Tuhan huruf kecil, T huruf besar. Nah, jadi kata Allah di situ adalah predikat. Oke, title, bukan proper name, bukan real name. Nah, jadi ketika malaikat menyatakan telah lahir juru selamat. Juru selamat di sini kalau saya debat sama orang Yudaisme, Pak, itu dibilang oh itu Mesias, itu Mesia. Nah, tapi di Yesaya 43 ayat 11, akulah Yehova, tidak ada juru selamat selain daripada aku, pakai kata Moshiach. Nah, jadi juru selamat satu-satunya, tidak ada yang lain selain aku. Itulah kata Ehad, bukan Yahid tunggal. Lalu Yesaya 9 ayat 6, telah lahir bagi kita, telah diberikan seorang putra, telah lahir, namanya disebut Bapa yang kekal, Allah perkasa, Raja Damai. Gitu Pak, itu sudah dibuatkan. Nah, kalau Bapak tadi sebut ayat namamu Bapa, namamu adalah penebus umatnya sejak dahulu kala. Sejak dahulu kala dia sudah disebut penebus, yaitu juru selamat. Kalau Bapak cek di Alkitab Perjanjian Lama, semua kata keselamatan di dalam teks Ibraninya adalah Yeshua. Jadi ketika Mazmur Daud berkata, Allah Elohim keselamatanku, Allahku keselamatanku, kataku ditambahin I jadi. Oke, jadi Eli Yesuati. Nah, ketika ada di kitab Perjanjian Lama dikatakan Tuhan keselamatanku, maka kata Tuhan huruf besar semua diganti menjadi kata Yahweh atau Yehova. Yehova Yesua. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam LAI-nya menjadi Yehova adalah Yesusku. Itu Pak. Jadi memang dia. Itu Pak. Jadi memang dia sendiri, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain selain dia yang datang menjadi manusia. Bukan seorang duta atau utusan, tetapi dia sendirilah yang datang
menyelamatkan umatnya. Yesus berkata, barang siapa yang melihat aku, ia melihat dia yang mengutus aku. Dia ngomong sama Filipus yang berpikiran. Jadi bukan Irenaeus, bukan si Agustinus atau siapapun di situ. Filipus sudah bertanya sama Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami, nggak usah janji sorga. Kata Yesus apa? Selama ini kamu bersama-sama dengan aku, lu masak Indomie sama gua bareng, tapi lu nggak kenal gue. Kata Yesus, barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana lagi aku menunjukkan Bapa itu kepadamu? Itu closing statement Yesus sama Filipus. Bagaimana lagi aku nunjukin Bapa sama kamu? Udah nggak ada lagi Bapa, sayalah dia, akulah dia. Yesus berkata, anihu. Dalam teks Yunani, ego eimi. Tetapi kata anihu yang dipakai Yesus, kata terakhirnya, huruf terakhirnya pakai alef, Pak. Anihu. Ini ucapan-ucapan ilahi yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Makanya orang yang ahli Taurat merobekkan bajunya itu Imam Lewi, bajunya nggak boleh dirobekin loh, Pak. Nah, ketika Yesus berkata, akulah dia, maka dia bilang, ahli Taurat itu saya tidak perlu lagi saksi. Hukum dia, bunuh dia, begitu. Nah, orang-orang ahli Taurat sudah berkata sebelum jasa Yesus, kami tahu bahwa Allah adalah Bapa kami. Tetapi ketika Yesus berkata, Bapakku, mereka marah. Kenapa kamu menyamakan diri dengan Allah? Kenapa begitu? Karena Yesus berkata, Bapa, straight. Ku, hanya huruf besar diterjemahkan oleh LAI. Tetapi LAI kurang bisa menjelaskannya, saya jelaskan. Kataku di situ Yesus pakai mo, milikku. Jadi itu bedanya kalau di bahasa Inggris tuh Pak, mine sama me. Kalau Bapak jawab sama teman Bapak lagi bawa mobil Ferrari, that car is mine sama that's my car, itu beda, Pak. Kalau that car is mine, itu berarti BPKB-nya, STNK-nya itu nama Bapak. Nah, ketika Yesus berkata, Pateramo, Bapakku, ku di situ pakai kata hu, alef huruf besar. Dalam Ibrani, dalam teks Yunaninya, mo, berarti Bapa milikku. Itu nggak boleh. Kecuali Bapa berkata, kamu milikku. Nah, di sini Yesus menyatakan bahwa itulah kebapaanku, Bapalah aku. Begitu, Pak. Nah, jadi ini kita kembali lagi kepada Injil yang benar, yaitu kelahiran juru selamat, Yesaya 43 ayat 11, Yesaya 9 ayat 6. Jadi kalau ada kitab yang menyatakan bahwa Yesus, ya dia juru selamat, Mesias, Almasih, tetapi bukan Sang Yehova itu sendiri, itulah Antikristus. Itu dia, Pak. Oke, yang tadi Bapak bilang mengenai orang-orang Yahudi menolak Yesus itu karena mereka memang dinubuatkan untuk tidak mengenal. Yeremia 4:22, Yesaya 1 ayat 3. Sungguh bodohlah umatku, mereka tidak mengenal aku, mereka adalah anak tolol, tidak mempunyai pengertian. Yesaya 1 ayat 3, lembu mengenal pemiliknya tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Yesaya 6 ayat 10, dan banyak lagi, Pak. Yesaya 45 ayat 4, Yesaya 45 ayat 5. Gitu, Pak. Itulah Injil yang palsu, Pak. Juru selamat itu siapa? Juru selamat adalah Yeshua, Sang Yehova itu sendiri. Yesus. Sekarang kita orang Indonesia ngomong apa? Yesus kan? Yesus, iya. Ya udah. Sekarang pertanyaannya sederhana. Juru selamat itu harus Allah apa bisa putra Allah? Ayo jawab. Juru selamat itu Allah itu sendiri yang adalah roh yang berdiam di dalam tubuh anak manusia itu sendiri. Kalau Yesus juru selamat adalah Allah, kenapa Anda tidak nyembah Yesus? Simple. So, lo saya nyembah Yesus, Pak. Iya, loh. Yesus kok Bapak? Ayo. Yesus, Pak. Oh. Loh, Kalau kan Pak Bapak nggak Luka, percaya. Pak Luka kan Bapak dalam nama Yesus tuh. Lah kalau Luga itu kan lain, Pak. Saya ini Samuel, makanan kita beda, Pak. Makanya ketika Bapak bertanya kepada saya nyembah siapa? Saya bilang nyembah Yesus. Bapak nggak percaya. Makanya sebelum Bapak bertanya ini, saya sudah melihat nubuatan ke depan. Makanya saya tadi ngomong di awal sama Bapak, nanti kita kopdar di Cibubur. Begitu, Pak. Ngerti ya, Pak? Syukurlah. Pak Siaan, saya lebih maksud saya kenapa saya ekstrim supaya orang itu dengar. Saya penyembah Yesus Allah yang benar, menolak nyembah Bapa. Saya tambahin itu supaya orang itu tidak ragu-ragu sebab ada yang Bapa dalam nama Yesus. Gitu. Betul. Saya penyembah Yesus Allah yang benar. Saya tambahin, saya menolak nyembah Bapa. Saya sudah nggak bawa Bapa. Itu saya, Pak. Ya, itu saya lah. Kalau Pak Sian juga begitu, ya oke, kita hopeng lah kita.
Openg lah ya Pak ya. Cengli ya. Kayaknya